Tapi dengar, akhir zaman itu betul-betul ada. Masa antikris itu betul-betul ada. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan menakut-nakuti. Katakan amin. Paksakan kawan. Kau bangun pagi-pagi, ambil gitar, sembah Tuhan, baca Alkitab. Paksakan kau datang berdoa kepada Tuhan. Jangan puas punya gelar gadis yang tidak bijaksana. Biarlah hari ini, besok, dan lusa kita jadi orang-orang yang bijaksana. Saya pun jadi hamba Tuhan, mengacak diri juga. Seringkali aku jadi hamba Tuhan yang kurang bijaksana. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Yang mengerti, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini. Yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya.
Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kitab Kisah para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 9. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 12. Tema firman Tuhan masih tetap 7 nasihat hidup di akhir zaman, bagian yang kedua. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut sama-sama. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa manusia
5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari mati, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia sama-sama. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut namanya. Dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita teruskan belajar firman Tuhan. Apa-apa yang akan terjadi ke depan, apa-apa yang terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh iring Tuhan. Saudara, kitab Wahyu pasal 9 sampai pasal 17, saya dorong bacalah berulang-ulang biar kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, dari bacaan Wahyu pasal 9 ini adalah menceritakan bagaimana siksaan, bagaimana penderitaan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh iring Tuhan. Ini zaman antikris. Saudara, kita lihat pelan-pelan bagaimana serunya apa yang mereka alami. Saudara, katanya ayat 1, 2, 3, dan 4. Nanti di masa akhir zaman, di masa antikris, bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh iring Tuhan, katanya ada celaka pertama, yaitu ada 1 buah bintang akan jatuh dari langit ke bumi. Boom. Waktu bintang itu jatuh, dia jatuh dengan membawa kunci jurang alam maut. Di bumi ini ada jurang alam maut yang kita nggak tahu. Di situ tempat sembunyinya begu setan. Amin, saudara. Dan katanya bintang yang satu ini akan membuka jurang alam maut. Dia dibukakan. Ketika dibukakan, kata Alkitab, maka dari jurang alam maut itu, ayat 3, keluarlah belalang-belalang banyak sekali. Tidak disebut belalang raksasa. Ke atas bumi, belalang-belalang itu punya kuasa, punya sengat seperti kalajengking. Ayat yang ke-7 berkata, mukanya seperti kuda dan seperti manusia. Ekornya punya sengat seperti sengat kalajengking. Dadanya seperti pasukan perang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi herannya belalang-belalang ini, mereka tidak boleh makan tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak boleh makan buah-buahan. Tugas mereka untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Dan manusia yang disiksa tidak boleh sampai mati. Dan tidak akan mati-mati. Tapi sakitnya
seperti disengat kalajengking. Saudara, itulah yang terjadi di masa antikris, di masa aniaya. Dan ini bukan menakut-nakuti, ini bukan cerita dongeng, tapi ini betul, ini betul. Ini firman Tuhan, katakan amin. Sekarang kita mau belajar satu bagian yang penting. Tetapi siksaan di pasal 9 ini dan di pasal 16 nanti kita belajar berikutnya, itu terjadi bukan kepada semua orang Kristen, bukan. Terjadi hanya kepada orang-orang dengan 3 tanda. Yang pertama, manusia yang tidak ada tanda bahwa dia milik Allah. Tetapi ini bukan hanya terima Yesus. Di dalam diri kita harus ada tanda bahwa kita milik Allah. Kita lompat dulu ke Galatia pasal 6. Ayat 14 dan ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Yang ngerti bisa bilang amin. Kata Paulus, pada tubuhku, kalau kita betul-betul orang Kristen, ada tanda-tanda milik Kristus. Apa tandanya? Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apakah tanda milik Allah? Di dalam hati kita ada salib, ada darah Yesus, ada keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Cirinya orang-orang yang ada tanda Tuhan, tanda Allah di dahinya, dengar baik. Dia pertama terima Yesus. Dia terima Yesus sungguh-sungguh. Dia percaya pada Yesus. Yang kedua, dia bertobat. Ada orang Kristen terima Yesus, hidupnya tidak bertobat. Kristennya ece-ece, melayaninya ece-ece, beribadahnya ece-ece, baca Alkitabnya ece-ece. Saudara, dengar baik. Ada tanda bertobat di hati kita. Teman-teman, kalau ada saudara yang pertobatanmu setengah-setengah, hari ini bertobat sungguh-sungguh, katakan amin. Kalau berdoa engkau jangan setengah hati. Yang kedua, saudara, setelah kita bertobat, maksud saya yang ketiga, kita dibaptis. Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya, bertobat dan dibaptis, selamat. Dengar baik. Ada orang lama Kristen gak mau dibaptis. Dia bilang tunggu mamaku, tunggu kata opungku. Gak apa. Ada orang tunggu ini, dengar baik. Tanda kita milik Tuhan, kita dibaptis. Berikan dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Yang belum baptis, baptislah. Kau gak usah tunggu lama. Kata Alkitab, itu betul. Ada belalang yang keluar. Yang akan menyiksa orang-orang yang tidak punya tanda Allah di dalamnya. Apalagi tandanya, saudara? Namanya tertulis di buku kehidupan. Lukas 10. Kok bisa cepat-cepat ayat 20 berkata, kalau kamu mau berbangga, kamu mau berbahagia, berbanggalah. Karena engkau yakin namamu ada tertulis di sorga. Itulah tanda kita milik Allah. Bisa bilang amin. Memang di jidat kita gak ditulis ada Allah. Tapi di dalam diri kita ada darah Yesus. Ada salib Tuhan.
Kalau kita nyanyi, kita mantap berkata, salibnya, salibnya selamanya mulia. Waktu bangsa Israel di Mesir, waktu Mesir akan ditulai dengan segala macam tula, Tuhan berkata, taruhlah di pintu rumahmu tanda darah anak domba. Amin, saudara. Semua dioles. Sekali lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, milikilah tanda kau milik Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Yang kedua, orang yang akan mengalami aniaya adalah orang yang tidak mau dipenuhkan Roh Kudus. Setelah terima Yesus, kata Alkitab, biarlah kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kata Kisah Rasul 2 ayat 38, penuh Roh Kudus itu sebagai tanda kita bertobat. Karena yang menjamin kita selamat Roh Kudus. Dengar baik, lihatlah wajah Bapak, kita kawan, bisa bilang amin? Ada orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, dia tidak mau berusaha untuk penuh Roh Kudus. Mintalah engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau perlu engkau puasa, kalau perlu engkau menangis, minta dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menjamin kita tidak dianiaya. Bisa bilang amin, saudara. Kita baca Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu semua baca apa katanya? Adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Anak-anak muda, anak-anak gadis, ibu-ibu, izinkanlah aku sampaikan berita baik bagimu. Mintalah engkau penuh dengan Roh Kudus. Jangan kita nanti sedih. Kata Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan, di Matius 7, 21, 22, 23. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Tetapi mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya dorong pelayan-pelayan, jemaat-jemaat, ibu-ibu yang belum penuh dengan Roh Kudus. Ambillah waktumu doa Senin, datanglah engkau doa semalaman, datanglah engkau doa puasa, angkatlah tanganmu pada Allah, katakan Tuhan penuhkanlah aku dengan Roh Kudus. Sebab kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, nggak ada yang menjaminmu. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu, perempuan di sini artinya gereja. Kalau di Alkitab ada kata perempuan, itu artinya gereja. Gereja itu pendeta, pelayan-pelayan, jemaat-jemaat, laki-laki, perempuan, itu namanya perempuan. Kenapa? Karena Yesus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Bisa bilang amin? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Sayap burung nasar inilah Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak dipenuhkan Roh Kudus, kita nggak punya sayap burung nasar untuk menerbangkan kita ke padang gurun, ke tempat perlindungan yang Tuhan siapkan. Jadi orang-orang yang gak ada Roh Kudus tinggallah di bumi, saudara. Itulah yang disiksa oleh belalang-belalang berekorkan kalajengking. Sampai jauh ini bisa ngerti? Amin. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Katanya ular itu simbolis tidak bisa menyentuh. Kenapa? Karena semua yang penuh Roh Kudus, dengar baik, yang penuh Roh Kudus setia beribadah, setia berbahasa roh. Roh Kudus itu nanti akan memberimu sayap burung nasar. Waktu naga tua, bukan si naga tapi naga tua, dia akan menyerang kita, kita disingkirkan. Tapi kalau punya burung nasar. Jadi sekali lagi ku ketuk hatimu, anak-anak muda yang belum penuh Roh Kudus, ibu-ibu yang belum penuh Roh Kudus,
Mungkin kita pernah minta sebulan mau dikasih, setahun belum dikasih, sekarang minta lagi. Lebih bagus kita capek sekarang minta kepenuhan Roh Kudus daripada dianiaya oleh iblis. Bisa ngerti saudara? Kalau perlu ambil puasa, merendahkan diri di kaki Tuhan, menangis, bilanglah Tuhan berilah aku Roh Kudus. Katakan amin saudara. Yang ketiga, yang dianiaya adalah mereka-mereka yang punya tanda antikris. Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawan ke atas bumi. Maka timbul apa? Bisul yang jahat dan yang berbahaya, kalimat ini, pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung itu. Jadi saudara, yang ketiga yang dianiaya, orang-orang yang memakai tanda binatang. Minggu lalu kita udah belajar di Wahyu pasal 13, tanda binatang itu adalah 666. Kita baca sekali lagi ayat 18 Wahyu 13. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, ini. Ada orang memakai bilangan binatang karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi yang disiksa oleh belalang berekor apa tadi? Kalajengking, berwajah kuda dan manusia. Jadi digabung. Jadi kalau ada yang pandai melukis, coba kayak mana lah wajahnya itu. Wajahnya kuda, berarti muncungnya panjang, tapi manusia. Mungkin alisnya hitam. Terus giginya, gigi singa. Bapak ulangi sekali lagi biar nggak salah paham. Yang disiksa 3. Pertama, orang yang bertobatnya ecek-ecek. Bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Kelihatannya ke gereja tapi dia nggak sungguh-sungguh. Beribadah nggak sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan nggak sungguh-sungguh. Nggak ada tanda darah Yesus. Nggak ada tanda salib di dalam hatinya, saudara. Paulus katakan, aku tidak bisa diganggu. Di dalam diriku ada tanda aku milik Kristus. Bisa bilang amin. Saya mau dorong saudara bertobat sungguh-sungguh. Dibaptis sungguh-sungguh. Minta dipenuhkan Roh Kudus sungguh-sungguh. Katakan amin. Yang kedua saudara, harus, sekali lagi harus penuh dengan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Kita puasa, biarlah kita menangis. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah engkau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jangan sekedar Kristen, minta penuh Roh Kudus. Anak-anak gadis, ibu-ibu hamil, bapak-bapak muda, minta dipenuhkan Roh Kudus. Jangan sekedar ke gereja. Kita sangat-sangat menyesal kalau kita nggak dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa ada orang mau berdoa sampai 10 hari, sampai sebulan, cuman 1 aja, supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah mereka yang anggap remeh dengan Tuhan. Suka main-main sama setan dan menyembah berhala. Di rumahmu mungkin ada gambar Yesus disalibkan. Kau jangan berlutut di situ dan menyembahnya. Katanya semua yang menyembah berhala akan masuk ke aniaya itu. Boleh, lukisan boleh, lihat cantik, bagus, haleluya. Bisa bilang amin? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ada antikris sama kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, itu makanya Yesus kasih 7 nasihat. Ini bagian akhir. Kan minggu lalu 7 nasihat kita sudah belajar 5. Yang pertama kita belajar, yang penting kita punya iman. Bisa bilang amin. Katanya di akhir zaman kita harus punya iman. Iman itu artinya saudara, percaya dan berharap kepada Tuhan. Buktinya dia setia berdoa dan setia beribadah.
Orang yang ngaku beriman gak suka beribadah kepada Tuhan, itu omong kosong. Yang kedua, saudara, orang beriman selalu menomorsatukan Tuhan. Dengar, yang nomor satu urutannya Tuhan, baru kedua keluarga, yang ketiga pelayanan dan pekerjaan. Ada orang kebalik, dia bilang keluarga lah yang nomor satu. Enggak, kata Alkitab, jangan kau sesat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada orang bilang, apa keluarga gak penting? Penting keluarga, tapi nomor satu harus Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Jangan sesat, jangan salah. Anak kokido hamoron, iya, tapi nomor satu Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Nomor dua keluarga. Nomor tiga pelayanan. Itu sebabnya pelayanan kalah sama keluarga. Iya. Nomor tiga pekerjaan. Urus kerja, urus pelayanan. Kata kitab Wahyu, nanti di sini penting iman diuji. Amin, saudara. Iman diuji. Yang kedua kita belajar perlu tabah. Itu nasihat Tuhan, setia. Ada berkat, setia. Kurang ada berkat, setia. Pelayan-pelayan setia melayani, dipuji haleluya, dihina haleluya, maju tak gentar, biar gemetar. Jangan ngambek. Dilarang ngambek, dilarang sungut-sungut. Ini udah akhir zaman. Yang ngerti katakan amin. Kalau ada lagi masih sakit hati, ngambek, sembunyi di bawah kolong tempat tidur, saudara, Anda sedang salah. Anda nanti masuk pada aniaya. Yang ketiga, saudara, hikmat. Perlu pakai akal budi. Polos tapi berotak juga. Ada orang polos tapi tak berotak. Kita berdoa iya, tapi harus kerja cari makan. Nyanyi iya, tapi harus kerja. Kebaktian iya, tapi harus kerja cari makan. Ada haleluya? Bisa bilang amin? Yang keempat, saudara, kita harus punya minyak. Semua bilang minyak. Jadilah ibu-ibu yang punya minyak. Kata Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Katakan amin. Kita mau tutup dengan Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, apa katanya? Mereka membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Dari mana kita dapat minyak? Minyak itu artinya urapan. Minyak hanya dapat dari dua. Satu dari doa dan penyembahan. Waktu kita berdoa, berlutut dan menyembah, sambil mengangkat tangan berkata, sebab kau besar, Tuhan memberi kita minyak urapan. Katakan amin. Yang kedua, itu didapat dari doa puasa. Bapak ibu dengar baik, sibuk iya. Ibu-ibu janganlah engkau sesat. Janganlah salah. Kau punya pelayanan oke. Kita Kristen oke. Tetapi Alkitab katakan kita juga harus punya minyak. Bapak-bapak yang saya kasih, janganlah kita nanti tersesat. Kita sudah Kristen, kita ada pelayanan, ya. Tapi Alkitab mau kita juga punya minyak. Berilah waktumu berdoa, berilah waktumu menyembah Tuhan, supaya kau punya persediaan minyak. Katakan amin. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, punya pelayanan, tapi tidak membawa minyak. Dengar, ada kayak kami. Ada orang jadi pendeta yang bodoh. Dia berkhotbah, tapi pendeta itu tidak mau berdoa, menyiapkan minyak. Maafkan saya, janganlah salah. Ada pelayan-pelayan yang bodoh. Dia singer, dia main musik, dia punya pelita,
tapi dia tidak punya minyak persediaan. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah puasa, dia tidak punya persiapan apa-apa. Makan ada bapak-bapak seperti aku, bapak-bapak yang bodoh. Dia Kristen, dia punya pelayanan, tapi dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah puasa. Dia bilang sakit, malah dia bilang sibuklah. Dengar baik, jangan jadi bapak-bapak yang bodoh. Ada ibu-ibu yang bodoh, dia sibuk mengurus dunia, sibuk mengurus hartanya. Dengar baik, kita harus berdoa agar kita punya minyak. Katakan amin. Karena uang tidak menyelamatkan kita, emas tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita darah Yesus Kristus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak muda, engkau kuliah harus, engkau kerja harus, engkau kerja di rumah harus. Tapi jangan jadi anak-anak muda yang bodoh. Jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Kau punya pelayanan, tapi kau juga punya minyak. Sisihkanlah waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Sisihkan waktumu untuk menyembah kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi dengar, akhir zaman itu betul-betul ada. Masa antikris itu betul-betul ada. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan menakut-nakuti. Katakan amin. Paksakan kawan. Kau bangun pagi-pagi, ambil gitar, sembah Tuhan, baca Alkitab. Paksakan kau datang berdoa kepada Tuhan. Jangan puas punya gelar gadis yang tidak bijaksana. Biarlah hari ini, besok dan lusa kita jadi orang-orang yang bijaksana. Saya pun jadi hamba Tuhan, mengacak diri juga. Seringkali aku jadi hamba Tuhan yang kurang bijaksana. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Yang mengerti, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menasihatkan kami. Biarlah di dalam hati kami, di dalam tubuh kami ada tanda-tanda Kristus. Ada tanda-tanda milik Kristus. Ada tanda-tanda pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahwa kami bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu sungguh-sungguh mohon kepenuhan Roh Kudus. Penuhkan kami, biar semua kami berbahasa roh. Biar semua kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Bapakku, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau hebat buat kami Tuhan. Kami percaya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan, kami mau punya minyak ya Tuhan. Biar kami bukan hanya punya pelita, tapi kami punya minyak. Ingatkan kami berdoa, berdoa lagi dan berdoa lagi. Ingatkan kami berpuasa dan berpuasa lagi Tuhan. Haleluya, haleluya.